sesuatu karena itu merupakan sebuah yang namanya otomatisasi dalam hidup. Atau satu hal yang terus-menerus kita kerjakan. Contoh ya, karena tiap hari saya antar anak kami ke sekolah, jalannya itu, rutenya itu, tutup mata pun mungkin saya tahu. Kurang lebih gitulah, saking hafalnya. Sehingga ketika harus pergi ke daerah lain yang dekat dengan sekolah itu, saya kelewatan. Udah mau sampai sekolahnya, ya Allah harusnya ke sana, begitu loh. Nah, dulu waktu kami masih tinggal di Jalan Veteran, waktu saya lanjut kuliah S2, terus itu kuliahnya sampai malam. Tiap malam pulang biasanya saya ke Veteran, ke Jalan Veteran, dari STT Jeffrey ke Jalan Veteran. Tetapi kami sudah pindah rumah. Kami pindah rumah ke luar negeri, Republik Rakyat Goa, RRG di Samata. Saudara tahu apa yang terjadi? Pulang kuliah, ya mungkin capek dan semuanya, otomatis saya jalan sampai ke Veteran. Saya buka pagar, lalu waktu saya buka pagar, saya masuk mobil, saya mikir, kenapa saya ke sini? Kan saya tinggal di sana, begitu loh. Akhirnya saya tutup lagi pelan-pelan supaya nggak kedengaran sama saudara-saudara. Saya pergi, sampai di rumah saya cerita sama istri tertawa. Saudara, dalam bulan Desember, para hamba Tuhan banyak khotbah Natal. Banyak khotbah Natal. Mulai dari tema PGI, KWI, dan tema-tema khusus. Dan ini merupakan sebuah tanda kutip rutinitas. Beberapa kalangan pendeta bertemu nanya, Pak Agus sudah berapa kali khotbah dalam Natal kali ini? Saudara, sejujurnya saya itu rindu dalam Natal tuh nggak harus khotbah, begitu loh. Saya kurangi jadwal khotbah tahun ini secara khusus, hanya beberapa yang saya terima. Karena apa? Saya pengen juga lah dikhotbahin, begitu loh. Nah betul saudara, makanya saya pergi ke beberapa gereja, sampai istri saya bilang, papa ini gak diundang pun datang. Gak apa-apa, kan kemarin saya khotbah tentang Sakeus, Yesus mengundangkan dirinya kepada Sakeus. Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Jadi kadang-kadang saya kayak tidak, tanda kutip kayak tidak tahu malu lah disebut. Saya tanya, Pak kapan Natal di sana? Iya, tanggal sekian. Terbuka gak untuk umum? Terbuka. Boleh saya datang? Dengan senang hati Pak, gitu loh. Saya datang di gerejanya, kaget-kaget jemaatnya. Ini yang khotbah Pak Agus atau selama ini saya datang di gereja itu karena saya khotbah. Jadi mereka tanya, ini bukan Pak Agus kan yang khotbah? Mereka asyurnya salaman. Bingung. Gitu loh. Enggak, saya mau Natalan saja, saya datang. Saudara, kenapa saya harus cerita ini? Sometimes, kadang-kadang, memang selalu, always, saudara tahu apa yang terjadi? Kadang-kadang hidup kita ini tidak menikmati gairah lagi karena itu sudah berjalan seperti itu. Contoh, kita nggak nikmati indahnya terbitnya matahari dari timur, terbenamnya di barat. Karena apa? Kita udah tahu begitu saja. Kita udah tahu. Tapi coba saudara pergi ke belahan dunia lain, yang saudara kaget jam 8 pun seperti masih jam 4 sore, saudara akan nikmati indahnya. Benar, saya pergi ke sebuah negara, saya bilang ini jangan-jangan jamku yang salah. Jam berapa sekarang? Jam 8. Saya buka jendela, gitu, jam 8. Jam 8 malam, iya. Saudara, saya gak percaya sama tuan rumah, saya lebih percaya Google. Saya Google, jam berapa sekarang di negara ini? Jam 8 malam. Lalu saya tulis, jam berapa sekarang di Indonesia? Saya bilang sama tuan, permisi boleh saya keluar sebentar? Boleh. Kayak orang gila saudara, baru pertama kali lihat jam 8 malam seterang ini. Di situ saya menghargai apa namanya matahari gitu ya. Bukan karena diskon, sale. Itu Matahari Department Store ya, ibu-ibu tahu itu. Nah, saudara, gitu ternyata. Saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang Tuhan membuat sesuatu dalam diri kita untuk membawa kita keluar dari sebuah rutinitas perjalanan hidup sehingga nangkap siapa Tuhan di sana. Peristiwa ini yang dialami oleh orang Majus. Waktu saya merenungkan khotbah tentang orang Majus ini, saya baca tulisan-tulisan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saya dengar khotbah, saya dengar penjelasan astrologi dan semuanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu semua tentang informasi, di mana saya suka bicara soal itu, saya senang.
Khotbah tentang informasi itu saya senang, menceritakan hal-hal yang baru, saya senang. Itu dikonsumsi otak saya, full otak saya. Dengan semua informasi. Tapi tahu apa yang terjadi? Itu nggak nyentuh hati saya. Nggak nyentuh hati saya. Memuaskan otak saya, tapi nggak nyentuh hati saya. Saya tipikal orang khotbah yang khotbah itu nyentuh hati, nyentuh pikiran. Tapi kadang-kadang saya tempted, tergoda untuk menyampaikan semua yang saya pahami. Sehingga orang yang dengar, apa yang dia bilang? Saudara dengar baik-baik, waktu saya mempersiapkan tentang khotbah orang Majus ini, saya bilang, Tuhan, saya sudah khotbah ini, tapi kenapa harus Tuhan taruh ini di hati? Saya bilang, berikan saya sesuatu yang baru. Dan tiba-tiba saya seakan-akan diam merenung, ikut dalam perjalanan orang Majus ini. Saudara tahu yang menarik, apa yang dialami oleh orang Majus sehingga mereka rela lakukan perjalanan ini? Saudara dengar baik-baik, ini menolong. Sebelum buka firman Tuhan, saudara dengar, pernah nggak saudara pergi ke satu tempat, jauh, macet, risikonya macam-macam, tapi tetap saudara pergi? Atau lebih simpel ya. Saudara diundang pesta pernikahan, jauh dan tiket bayar sendiri, gitu loh ya. Terus, macam-macam, mahal lagi. Saudara dengar, kalau saudara nggak punya hubungan baik dengan orang itu, saudara akan bilang, happy wedding, kirim gambar love atau kirim transfer minta uang rekening, nomor rekening. Itu saja. Saudara akan buat gitu. Tapi, bila seseorang itu sangat penting dalam hidupmu, hidup dan matimu pernah bersama dengan dia, atau tanda kutip, hidupmu pernah disantuni oleh dia, saudara nggak minta uang tiket pun saudara akan pergi. Saudara akan rela cancel ini dan untuk pergi ke sana. Saudara kurang lebih itu yang dialami orang Majus ini. Tetapi bagaimana bisa? Karena mereka ini bukanlah orang-orang yang mengenal Allah. Dan nanti saat membahas ini, coba kita temukan. Apa yang bergeser di hati kita saat mendengar firman ini. Kita lihat sama-sama, Matius pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 12. Ini menarik memang. Hanya Om Matius yang menuliskan, hanya kitab Injil Matius yang menuliskan yang namanya orang-orang Majus dari timur. Yang lain nggak nulis, ini menarik. Saya sudah bahas waktu hari Natal kemarin. Kita lihat sama-sama, Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Oke, mari bangkit berdiri bersama-sama, kita baca. Ini kita baca semuanya bersama-sama. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, 1, 2, dan 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan lahir. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema ini juga diusung beberapa tahun yang lalu tentang mereka pulang dengan jalan yang lain, ya. Saudara, orang Majus dari timur. Nah, ini sampai ada filmnya. Banyak yang kita tahu dan di gereja ini tidak membuatnya. Pernah lihat itu bagaimana orang Majus jalan, berapa orang katanya? 3 orang, ya. Padahal sebenarnya jumlahnya bukan 3 orang. Disebut 3 itu karena persembahannya 3, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Lalu dibuat gambarnya orang Majus ini datang di kandang domba. Dan seakan-akan Yesus masih bayi pada waktu itu. Nah, sebenarnya orang Majus ini datang, Yesusnya sudah lumayan gede, tidak seperti bayi. Karena bahasa asli Alkitab kita berkata, dia bukan bayi atau dia bukan orok lagi, tapi sudah anak kecil. Mengenai umurnya memang sana sini masih banyak berdiskusi. Ada yang bilang umurnya minimal 4 bulan, ada yang bilang sampai hampir 2 tahun usianya. Saudara, kita bahas perlahan-lahan. Dan saya berharap saudara ada sesuatu yang digeser Tuhan di hati kita dalam hal ini. Untuk mengerti perkara ini, saya mulai dengan sebuah kata namanya perjalanan atau pencarian. Pencarian kebenaran atau perjalanan mencari kebenaran. Boleh sama-sama katakan perjalanan mencari kebenaran. Oke, ya. Ini orang Majus dari timur. Katakan orang Majus dari timur. Memang ini menarik, orang Majus dari timur ini, entah kenapa Matius tidak mencatat timur itu di mana. Saudara bisa pergi ke terminal naik bus Bintang Timur, boleh nanya, di mana itu yang namanya orang Majus? Oh, mungkin saya akan bawa ke Luwu Timur katanya. Lutim, mungkin di sana ada. Saudara dengar baik-baik, ini menarik memang. Ada yang berkata 3 orang ini, bahkan ada yang menulis nama mereka. Betul ya, pernah dengar nama mereka? Siapa dibilang? Melkior, terus Baltazar, terus Canda. Ya, saudara sampai disebut namanya. Ada yang bilang bahwa mereka ini 3 raja, gitu loh. Ada yang berkata 3 raja. Saudara, saya ngikutin hal ini. Bahkan ada yang berkata, nanti kita akan lihat di ayat 1 itu, mereka berkata di sana dari timur ini. Tapi konteks semua di dalam Alkitab secara khusus kalau dikatakan dari timur, itu di seberang Yordan ke sana, keseringan itu disebut daerah timur itu adalah daerah Persia, Mesopotamia, yang hari ini disebut namanya daerah apa? Irak. Arab juga disebut daerah timur, karena memang di daerah itulah. Nah, itu sebabnya kebanyakan para teolog setuju bahwa mereka ini berasal dari sana. Namun ada yang berkata bahwa mereka ini salah satu dari kelompok ini berasal dari Tiongkok. Loh, saya bingung juga, lalu saya ikutin. Karena apa? Karena peristiwa munculnya bintang yang diikuti orang Majus ini, saudara, itu dicatat oleh yang namanya sejarah Tiongkok di awal abad ketika Yesus lahir juga. Dikatakan ada meteor pada waktu itu, ada komet, gitu loh. Terus orang-orang kalangan astronom yang tanda kutip belakangan ini baru mengerti beda dengan para Majus ini. Sebelum bicara soal astronom, orang Majus ini diyakini adalah orang-orang yang memang mereka ini adalah imam dari sebuah agama di Persia namanya Zoroaster. Agama Zoroaster ini sampai sekarang masih ada, gitu loh ya. Salah seorang penganut agama Zoroaster yang terkenal, saudara tahu namanya
Freddie Mercury. Freddie Mercury tahu ya? The Queen yang nyanyi. Mamma Mia let me go. Ya gitu loh. Dia itu orang Zoroaster. Nah, saudara, orang-orang ini diyakini dalam teks-teks kuno, mereka ini lahir atau muncul di dalam kitab suci kita, di dalam Alkitab kita, pada era zamannya Daniel. Daniel waktu dibelah, anak-anak PA daripada Daniel yang diwariskan, begitu loh. Memang kata majus diterjemahkan dari bahasa aslinya magoi, jadi magic. Magic, kalau kita bilang magic, kita langsung mikir bahwa ini adalah hal yang magis. Bicara tentang ilmu-ilmu roh dan semuanya, negatif. Pada zaman itu tidak. Pada zaman itu orang Majus lebih kepada orang-orang filsafat yang mengerti, mencari apa kata Tuhan, kata dewa, atau bahasa dari dunia lain di atas manusia yang perlu dimengerti oleh para raja. Itu sebabnya orang Majus pada waktu itu posisinya penting sebagai penasehat raja. Nah, menarik, dalam catatan Alkitab nggak menulis banyak tentang orang Majus. Tetapi orang Majus ini adalah orang-orang terpelajar seperti pada zaman Daniel. Lalu saya mulai mencari Tuhan, kenapa orang Majus ini ke timur, ke Yerusalem? Saudara, dari orang Majus dari timur, kenapa ke Yerusalem? Menarik sekali, orang Majus ini sekali lagi tidak menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka punya Allah sendiri. Perbintangan dan semuanya mereka kenal punya Allah sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Karena mereka ini orang terpelajar, mereka pelajari semua kitab-kitab kuno, mereka pelajari semua agama-agama kepercayaan. Nah, orang Majus ini, saudara lihat, ada banyak catatan. Waktu kita lihat catatan-catatan kuno, waktu belajar tentang orang Majus, ada satu masa di mana orang Majus itu terpesona dengan sebuah bintang ini. Dan mereka mengejarnya. Makanya apa yang terjadi? Mereka mengejarnya ke Yerusalem. Ini menarik. Mereka nggak tahu itu Yerusalem di mana. Karena pada zaman itu, saudara boleh googling nanti, jarak antara Iran, Persia sampai ke Yerusalem, ke Israel itu sekitar 1.200 km. Jauh sekali. Jauh sekali. Sama-sama bilang jauh sekali. Jauh. Apalagi kalau jalan kaki. Iya benar. Karena mereka naik unta, naik karavan. Enggak ada Grab waktu itu. Belum ada bus Derindra waktu itu. Belum ada. Itu hanya ke Mamuju. Saudara, belum ada bus. Dan saudara bayangkan jauhnya perjalanan ini. Saudara dengar, ini menarik. Kalau kita kembali ke perjanjian lama dalam kitab Esra, bagaimana bangsa Israel ketika ditawan oleh Persia, lalu Tuhan menggerakkan hati raja untuk menyuruh mereka pulang ke kampung halaman mereka. Saudara tahu perjalanan mereka itu ditempuh selama 4 bulan perjalanannya. Kitab Esra 3-4 mencatat itu. Saudara boleh pelajari. Perjalanan itu karena mereka tahu kampungnya. Betul? Jadi cepat, kalau nggak tahu gimana? Gitu loh. Pepatah Indonesia, malu bertanya, jalan-jalan. Betul, karena kita malu nanya, akhirnya jalan-jalan. Saudara dengar baik-baik. Pada saat itu orang Majus ini yang memahami ilmu tentang astronomi perbintangan, kita nggak tahu. Satu-satunya referensi di ayat ini yang ditulis, mereka hanya bertanya kepada sang raja Herodes. Mereka nggak tanya ke yang lain-lain, karena mereka lihat apa? Bintang. Menarik saudara, sama-sama bilang bintang. Saudara dengar, saya mengikuti sebuah podcast dari seorang dia astronom, dia orang filsafat. Lalu mereka menggali tentang namanya bintang ini. Saya itu keluarin dulu sedikit ini yang di otak ini supaya saudara di temuan itu dikatakan bahwa Johannes Kepler itulah yang pertama kali menemukan matematika sehingga dia bisa menghitung yang namanya rasi bintang, jarak bintang dan semuanya. Itu pada abad ke-16 ditemukan. Dan itu sebabnya astronom belakangan ini berkata bahwa peristiwa ini adalah peristiwa di mana planet Jupiter dan Saturnus itu namanya sejajar sehingga muncul begitu terang, begitu loh. Jadi mereka berkata ini peristiwa astronomi gitu loh. Murni peristiwa astronomi.
Gitu loh. Jadi peristiwa yang namanya dua planet berkumpul, begitu loh. Nah, kalau orang-orang Majus ini, mereka mempelajari kitab-kitab kuno. Ada sesuatu tentang bintang ini. Salah satu tentang bintang yang dipelajari oleh kitab-kitab kuno, yaitu nubuatan Bileam. Coba lihat sama-sama di dalam kitab Bilangan 24. Dan dari sini kita mind blowing, akhirnya faham kenapa orang Majus itu sampai ngelotok. Lihat sama-sama. Bilangan pasal 24 ayat 10. Ini nubuat daripada Bileam, ya. Saudara, mulai dari 10 kita akan baca sampai 17. Saya akan bahas nanti ayat 16 sampai 17 saja. Tetapi dari 15 sampai 17 sampai 16, 10 sampai 14 ini supaya kita lihat backgroundnya. Ayat 10. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, ya. Dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. 14. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannya lah apa? Sanjaknya. Dengar, stop dulu. Saudara, di zaman ini ketika seseorang yang berhubungan dengan raja, berhubungan dengan sebuah bangsa yang besar, peristiwa itu sering dicatat. Jadi ketika Bileam bertemu dengan Balak, yang meminta Bileam ini adalah seorang nabi yang bisa mengucapkan berkat atau kutuk kepada semua bangsa, sangat terkenal, sehingga Bileam mau menyuap dia atau memberi uang kepada dia untuk mengutuk bangsa Israel. Enggak bisa. Dan ini menjadi peristiwa yang ditulis, sehingga sanjak ini sejak zaman dahulu sudah ada. Dan diyakini salah satu yang namanya referensi daripada orang Majus ini adalah sanjak-sanjak kuno dari berbagai kitab-kitab kuno. Salah satunya ini. Lihat apa yang terjadi di ayat 15. Katanya, tutur kata Bileam bin Beor. Tutur kata orang yang terbuka. Apa yang terbuka? Matanya. Dengar ya, ini perlahan-lahan. Terbuka matanya, katakan sama-sama, terbuka matanya. Saudara dengar baik-baik. Ini jadi clue sampai akhirnya orang Majus ini bisa ketemu dengan bintang itu. Yang pertama dia terbuka matanya. Lalu lanjut 16. Tutur kata orang yang mendengar apa? Firman Allah. Jadi dengar baik-baik. Itu sebabnya Daniel selalu, dan tuliskanlah kitab ini. Jadi orang-orang Majus membaca kitab-kitab tulisan tentang Allah melalui para nabi. Gitu loh ya, salah satu Daniel. Dikatakan yang mendengar firman Allah, dan selanjutnya dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi. Saudara, ini yang menjadi salah satu kata kunci. Zoroastrianism itu orang Majus ini pengen sekali beroleh pengetahuan yang maha tinggi. Karena semua ilmu dunia ini sudah ada, tapi yang atas belum. Jadi mereka itu selalu ingin kenal yang maha tinggi. Makanya mereka mencari dan mencari. Gitu loh. Dan hebatnya Allah memang sanggup dia ya. Dia membukakan pengenalan tentang pribadinya kepada orang yang mencari dia sekalipun mereka belum percaya padanya. Betul. Makanya dikatakan, lanjut lagi, yang beroleh pengenalan yang maha tinggi, terus yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa. Melihat penglihatan yang maha kuasa. Itu sebabnya dari kalangan rohaniawan, yang namanya bintang itu bukanlah peristiwa astrologi, tapi peristiwa teofani, yaitu peristiwa penampakan Tuhan melalui bintang. Why? Karena begini, orang astronomi bilang, oke lah, memang dihitung kalendernya. Johannes Kepler itu membuat jarak dan semuanya, saudara kalau ikut itu
podcastnya 2 jam. Pusing juga dengarnya, kadang-kadang saya skip, ini terlalu gitu loh. Dan ditemukan waktu masuk ke kalangan teologis, mereka bilang apa? Tidak ada sejarah di mana bintang bergerak sesuai dengan order atau sesuai dengan arah yang tidak pada yang namanya apalagi itu orbitnya. Karena bintang yang ini, kalau saudara baca tadi Matius pasal 2, kadang-kadang bintangnya kelihatan, kadang-kadang tidak. Lalu bisa pula berhenti bintangnya. Itu kan bukan bus bintang prima, kiri-kiri, bus berhenti. Enggak saudara. Itu bintang itu beredar sesuai dengan arahnya gitu loh. Enggak bisa. Saudara sampai para astronom ini bilang apa? Bila sebuah bintang berhenti, pasti ada sebuah perkara yang tanda kutip akan buat konstelasi di muka bumi sehingga terjadi sesuatu gitu loh. Tapi ini enggak ada. Contoh, saudara pernah nonton yang namanya Bruce Almighty. Film itu agak konyol tapi sedikit saintis. Ketika dia menjadi Tuhan, dia is playing become a God, dia bermain seperti dia Tuhan. Lalu dia bisa dengar doa semua orang. Dia bisa dengar doa semua orang. Dan dia dengar ini, dia jawab. Dia dengar ini, dia jawab. Capek dia. Dia bikin semua doa orang difilekan di dalam komputer. 2 orang. Baru habis itu dia kontrol. Yes semua. Yes semua. Semua 2 orang yes. Gitu loh. Akhirnya dunia kacau. Salah satu yang yes adalah tiba-tiba terjadi banjir besar, tsunami. Karena apa? Ada yang berdoa. Seperti lagu Indonesia. Ambilkan bulan bu. Jadi ada yang berdoa minta bulan dibuat. Jadi tiba-tiba bulan dekat ke bumi. Waktu bulan dekat ke bumi, wah itu yang namanya gelombang pasang terjadi. Saudara, ini film tapi ada saintisnya juga. Sama, maksudnya apa? Peristiwa yang namanya bintang berjalan, bintang berhenti, bintang tiba-tiba tak terlihat. Saudara dengar baik-baik, gak mungkin. Itu sebabnya orang teologi berkata ini bukan astronomi, ini teofani, ini penampakan Tuhan. Ini seperti Tuhan menampakkan diri lewat tiang awan dan tiang api. He can be appear like a star, dia bisa muncul seperti bintang. Apalagi mereka dengar orang-orang Majus di zamannya Daniel. Daniel pasal 11 dikatakan, orang-orang benar akan bercahaya seperti apa? Bintang. Dikatakan bintang gitu loh. Jadi ada cahaya yang muncul di atas itu, bintang yang muncul di atas itu bukan karena yang namanya alam, begitu loh. Nah, orang-orang Majus ini mencari itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka mau yang namanya pengenalan yang maha kuasa. Mereka mau melihat penglihatan yang maha kuasa. Dikatakan terus sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Di bagian ending tadi kita temukan. Kenapa orang Majus mereka menyembah yang namanya Yesus. Kata menyembah orang Majus di sini diambil dari kata proskuneo. Proskuneo itu mirip dengan ini, rebah, tunduk ke bawah. Saudara dengar baik-baik. Orang Majus ini bukan orang sembarangan. Mereka ini punya, saya bilang begini, punya sebuah kekebalan diplomasi. Itu sebabnya mereka ini punya pengaruh sehingga ketika sampai di Yerusalem, yang nyambut mereka bukan Pak Lurah, bukan Pak RT, tapi apa? Rajanya yang nyambut. Karena mereka ini punya kekebalan diplomasi, karena mereka ini penasehat raja. Ada kemungkinan mereka ini bawa surat jalan. Karena apa? Perjalanan sekitar 1.200 km itu melewati yang namanya padang gurun dan segala macam. Itu perjalanan berbahaya. Kami lihat rute mereka sedikit. Karena kalau kami ikuti mungkin kami belum pulang ke Indonesia. Kami lihat perjalanannya, gak mungkin saudara. Jalur-jalur berbahaya, terjal, gak ada air dan semuanya. Jadi apa yang terjadi? Waktu mereka ketemu Herodes, tidak dicatat mereka nyembah Herodes. Gitu loh. Karena apa? Yang mereka sembah ya ini, yang disebut itu. Gitu loh ya. Nah terus ayat 17, lihat ayat 17. Aku melihat dia tapi bukan sekarang, aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Sama-sama. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set.
Saudara kalau baca terus ini, gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Karena apa? Dikatakan maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan semuanya. Saudara lihat, jadi ini kutipan Sanjak yang menjadi beberapa petikan atau kumpulan informasi-informasi dari berbagai kitab-kitab kuno yang dikumpul oleh orang Majus ini untuk mencari yang namanya peristiwa tentang bintang itu. Nah, saudara, kalau kita kembali ke ayat ini, ke dalam kitab Matius, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi mereka udah datang, jumlahnya bukan 3 orang, karena perjalanan sejauh itu gak mungkin ditempuh oleh 3 orang. Gak mungkin, dengan semua risiko yang ada. Pasti mereka ini disuruh berangkat, mereka ini membawa persiapan dan semuanya. Lanjut ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi lihat ya, waktu ketemu Raja Herodes, sama-sama bilang Raja Herodes. Ada di sini bernama Herodes? Nggak ada ya? Di kampung kami ada namanya Herodes. Anjing dan buru saya namanya Herodes. Saudara dengar baik-baik. Ini Herodes yang ditanya. Sebelumnya mereka ikut bintang dan tiba-tiba mereka sampai, karena apa? Mereka lihat bintang ini dekat di sini, daerah Bethlehem. Jadi ketemu siapa penguasa di Bethlehem pada waktu itu, namanya Herodes. Saudara tahu apa yang terjadi? Ayat 3 lihat. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa Herodes terkejut? Kata terkejut di sini bukan terkejut positif, tapi terkejut negatif. Karena apa? Herodes ini adalah raja yang bukan keturunan daripada Yehuda atau keturunan Daud. Dia ini dari suku bangsa Edom. Edomai namanya. Suku Edomai. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ini diangkat oleh tentara Roma untuk menjadi boneka kaki tangan untuk ngurus yang namanya bangsa Israel. Herodes ini, jahat ini Herodes, betul. Sampai matinya saudara boleh lihat, anaknya dia bunuh. 3 anaknya dia bunuh, istrinya dia bunuh karena takut ada yang akan menyaingi dia. Benar loh, jahat banget ini orang, gitu loh. Wajar orang kagak kasih nama Herodes. Saudara dengar baik-baik. Karena apa? Dia sadar, aku bukan the legitimate king, aku bukan keturunan raja yang asli. Karena apa yang terjadi? Kita tahu dikatakan nubuatan itu. Bagaimana dikatakan akan ada yang memerintah dari keturunan Daud. Dia bukan. Maka ketika dia dengar, di manakah dia raja orang Yahudi? Hei, ngana salah alamat. Ngana ini penyanjung Ayu Tinting kah? Salah alamat kan? Ini raja orang Yahudi. Kok dia kaget? Karena apa? Dengar baik-baik, orang Majus ini orang pinter. Enggak sembarang ngomong. Dia ngomong di mana raja orang Yahudi. Mereka udah pasti pelajari bahwa saat itu raja orang Yahudi adalah siapa? Herodes. Nanya lagi. Saudara tahu enggak hukumannya pada saat itu? Kalau Herodes lagi koro-koroan. Apa itu koro-koroan? Apa? Apa lagi? Ya. Bad mood. Nah itu. Kalau dia lagi itu, dia bisa bunuh ini yang namanya orang Majus. Nanya sembarang. Coba ya, coba ini. Saudara, coba saya datang ke keluarga Bang Leo sama Kak Sinta. Saya ngobrol. Lalu saya bilang sama Kak Sinta, Kak Sinta di mana suamimu? Leo bilang, sembarang ini, saya di sini. Emang ada suami yang lain gitu loh. Herodes tuh mikir, emang siapa rajanya? Siapa rajanya? Jadi makanya apa yang terjadi? Ketika Herodes mendengar hal itu, dengar, katakan sama-sama, mendengar. Sekali lagi, mendengar. Orang Majus di kitab Sanjak daripada Bileam, dengar ingin kenal yang maha tinggi. Dia dengar mau bunuh ini raja, sainganku ini. Banyak loh orang kita dengar seseorang cerita sama kita, kita nggak ambil nilai positifnya. Kapan dia salah, apa hal yang jahat yang dia bilang. Kita dengarnya hal yang salah. Benar loh. Karena apa? Ini problemnya di hati. Orang Majus nih hatinya pengen mengenal yang maha tinggi, yang maha kuasa.
Allah memberikan yang namanya bintang itu menjadi pertanda. Herodes mau kenal tapi marah hatinya. Betul. Ada di gereja, kalau khotbah, khotbah hari ini bagus sekali. Karena apa? 30 menit. Tidak bagus karena 1,5 jam. Karena masalah hati bukan masalah waktu. Saudara, Herodes itu mendengar untuk mencari hal yang salah. Mendengar untuk mencari di mana yang namanya hatinya butuh. Gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Dari sini kita akan lihat, ayat 4, lihat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana apa? Baca, 1, 2, 3. Di mana Mesias akan, sekali katakan sama-sama, Mesias. Tadi sebelumnya orang Majus, dia nggak ngomong Mesias, dia ngomong apa? Raja. Loh kok beda? Ya jelas, karena nubuatan tentang Mesias itu hanya berlaku di dalam keturunan Abrahamik. Betul loh. Jadi mereka ini orang Persia nggak tahu itu Mesias. Makanya yang namanya Herodes tahu itu Mesias. Dan jujur, Herodeslah pada waktu itu yang menjadi Mesias. Dia rajanya karena Mesias itu pemimpin gitu loh. Tapi dia nggak bisa menggenapi Mesias itu karena dia bukan dari keturunan Raja Daud gitu loh. Jadi dia stres, dia marah. Dikumpulkannya. Lalu dikatakan, di mana akan dilahirkan? Ayat 5. Maka mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Yang namanya Herodes bukan orang Bethlehem. Bukan orang dari suku bangsa Yehuda. Makanya dia marah gitu loh. Saudara, ini saya tambah informasi. Jarak antara yang namanya Yerusalem ke Bethlehem itu nggak jauh saudara. Saudara juga boleh googling. Waktu kami pergi perjalanan itu sekitar setengah jam. Karena jaraknya itu ada beberapa jalur. Jarak terpendek 6 km, terjauhnya itu 9, hampir 10 kilo. Naik bus setengah jam. Jalan kaki bisa ditempuh 2 jam. Saudara bayangkan, dengar baik-baik. Ini ironi. Herodes, ahli Taurat, mereka tahu bahwa Mesias akan lahir di mana? Bethlehem, yang jaraknya hanya sekitar 2 jam jalan kaki. Orang Majus, mereka tahu akan lahir sang raja, mereka cari jauhnya itu 1.200 km. Apa ironinya? Dengar. Herodes, ahli Taurat, yang dikumpulkan itu, mereka baca apa yang ditulis di sana. Mereka punya firman, mereka punya clue, jelas nama kotanya dan dekat. Tapi gak dicari. Ironinya, ini mereka hanya punya sedikit informasi. Petikan dari Daniel, petikan dari yang namanya siapa tadi? Bileam. Sedikit informasi, tapi mereka tempuh ribuan kilometer. Mereka tinggalkan. Saya pelajari apakah orang Majus ini menikah. Ada yang menikah, ada yang tidak. Berarti kalau perjalanan itu tinggalkan suami, istri, anak-anak. Saudara bayangkan. Dan mereka ini menempuh perjalanan yang begitu beresiko. Mereka bisa mati di tengah jalan. Gak ada jaminan mereka bisa hidup kembali. Mereka buat untuk seseorang yang tanda kutip yang mereka tidak kenal. Kalau ini sudah. Tarik kepada aplikasi rohani. Jangan sampai kita seperti Herodes ataupun seperti ahli Taurat itu. Imam kepala dan ahli Taurat. Kita punya firman. Firman itu dekat dengan kita tapi gak hidup dengan kita. Kenapa? Terlalu terbiasa saya dengan firman. Kita gak, padahal dekat loh perjalanan itu. Sementara ini mereka dari tempat yang jauh sekali. Sama-sama bilang jauh sekali. Kurang jauh. 1, 2, 3. Jauh sekali. Gitu loh.
Saudara dengar baik-baik. Hati-hati, sama-sama bilang hati-hati. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Kalau boleh dibilang, yang namanya Herodes, ahli Taurat, imam kepala ini sudah beragama Kristen. Kurang lebih seperti itu. Mereka ini non-Kristen, tapi mereka mencari Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kita kurang rasa tentang Tuhan. Saudara, ini menarik karena apa? Karena peristiwa inilah yang membedakan hati tiga kelompok ini. Satu hatinya orang Majus, satu hatinya Herodes, satu lagi hatinya para imam kepala ahli Taurat ini. Herodes, dia ini hanya mikir tentang kekuasaan, hanya mikir tentang posisi jabatan. Ahli Taurat, imam kepala hanya berpikir tentang legalistik agamawi. Yang penting aku menjalankan yang namanya tugasku sebagai seorang pemimpin agama. Orang Majus yang sudah dibuka matanya, mereka mau mencari yang sesungguhnya. Hati kita bagaimana hari ini? Apakah tahtamu membuat engkau tidak bisa lagi melihat? Mata kita jadi tertutup. Gak bisa melihat. Apa tahta kita hari ini? Apa Herodesmu hari ini? Apa pengalaman rohani kita yang membuat mata kita tertutup sehingga kita tidak mau berjalan sekitar 10 kilometer? Ya, apa? Jujur, kadang-kadang kita nggak mau bayar harga. Karena apa? Peristiwa ini kita belajar. Apa susahnya itu Herodes atau ahli Taurat itu 10 kilometer jalan kaki, saudara. Bisa 2 jam jalan kaki. Sekarang pindah tempat ibadah, pindah tempat komsel, jauhnya. Padahal tinggal pesan Grab. Ya kan gak bisa bayar pakai daun bang. Ya jelas lah kalau kau bayar pakai daun tuh masih zaman mana itu. Tapi dengar baik-baik. Hati-hati, spirit ini bisa tinggal dalam diri kita. Lihat bagaimana orang Majus yang tinggalkan semua hal dan rela nyari. Karena apa? Yang mereka cari beda. Lihat baik-baik, yang mereka cari beda. Orang Majus nyari untuk menyembahnya. Herodes nyari untuk membunuhnya. Ahli Taurat nyari untuk mempersalahkannya. Karena apa? Saudara masih lihat apa yang terjadi? Apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Dia bilang, Yesus itu kan. Apakah ada yang baik dari Bethlehem? Enggak ada yang baik. Saudara dengar baik-baik. Peristiwa ini menolong hati kita untuk kita bergeser hati kita kepada pencarian kita tentang Tuhan. Apakah kita masih punya kehausan, kelaparan akan Tuhan yang membuat perjalanan kita, apapun halangannya, aku akan terus datang kepada Tuhan. Kita lanjut lagi, lebih dalam lagi. Lihat apa yang terjadi. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam, katakan sama-sama, diam-diam. Saudara, ini diam-diam Herodes, lihat ya, memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak, gitu loh. Jadi dia tanya teliti, jadi kapan mulai bintang itu nampak? Saudara tahu apa yang terjadi? Ada orang berkata bahwa bintang ini nampak menurut ya beberapa peristiwa dikaitkan dengan ayat 13-14, bahwa yang namanya Herodes membunuh anak yang berusia di bawah 2 tahun ke bawah. Jadi mereka mulai memprediksi kemungkinan Yesus pada waktu itu umur 4 bulan atau sampai akhirnya di bawah 2 tahun. Karena itulah yang namanya Herodes dengan kelicikannya banyak bertanya. Dengan teliti dia bertanya. Kadang-kadang, saudara tahu ada sekelompok orang, dia teliti baca Alkitab untuk menemukan kesalahannya. Ada ya? Yang kelompok sebelah itu, saudara kita yang lahir belakangan tapi sok paling tua, sok paling tahu. Kasihan sekali. Baca Alkitab hanya untuk mencari yang salah. Teliti Alkitab. Ini Herodes, dia teliti untuk diam-diam berpikir hal yang jahat. Dan dikatakan, apa yang terjadi? Bila mana bintang itu nampak? 8. Kemudian, dengar baik-baik. Ini menarik.
perkataan ini menggelitik saya. Bila manakah bintang itu nampak? Berarti selama ini Herodes tidak peduli dengan bintang itu. Di dalam, jadi ini podcast ini orang astronom sama teologi dikumpulkan. Mereka ngobrol. Waktu mereka ngobrol, memang betul. Jadi bagi golongan Herodes itu adalah peristiwa astronomi, biasa saja. Tapi sebenarnya menurut catatan kuno, para raja ketika melihat sebuah tanda di langit yang tidak biasa, mereka akan meminta yang namanya orang majus atau penasehat untuk bertanya, apa itu? Karena raja, lihat baik-baik, karena raja selalu berpikir luas, tinggi, besar, jauh begitu. Tapi Herodes enggak pernah. Dia hanya pikir tentang dirinya sendiri. Sejauh ini tidak mengganggu tahtaku, enggak usah dipikirkan. Kenapa dia bertanya dengan teliti? Karena pernyataan orang majus, pernyataan namanya imam kepala ahli Taurat ini mengganggu kerajaannya. Saudara, artinya apa? Dengar baik-baik. Ada orang baru sungguh-sungguh nyari Tuhan ketika kenyamanannya terganggu. Ketika mulai sakit gak ada obatnya. Ketika mulai melamar pekerjaan, dia dilamar perempuan atau laki-laki yang lain. Beda. Ketika sesuatu yang diinginkan tidak ditemukan. Saudara dengar baik-baik. Ini sikap hati yang jahat. Saya berdoa supaya ini digeser dari kita. Amin. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Lihat. Tiba-tiba dikatakan anak itu. Dan Alkitab kita jelas dikatakan huruf besar lagi anaknya. Mengapa? Jadi ketika Herodes bertanya tentang yang namanya hal-hal yang seksama atau hal meneliti tentang yang namanya Mesias ini, saya yakin dengan pernyataan dia menemukan anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saya punya keyakinan yang cukup besar untuk memahami bahwa yang namanya Herodes ini bertanya kepada orang majus ini, bertanya kepada yang namanya imam kepala ini, mereka cerita tentang nubuatan Mesias. Sehingga muncul perkataan ini, anak itu. Gitu loh. Anak itu. Anak itu. Jadi muncul pernyataan anak itu, gitu loh. Jadi dia mulai membuat sebuah konklusi seorang anak. Jadi dengar baik-baik, terminologi tentang Yesus anak Allah itu bukan hanya tanda kutip mainan orang Kristen, tidak. Non-Kristen pun paham itu. Tapi ada orang yang tidak mau paham, ya udahlah, kita nggak bisa paksa. Dikatakan, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bukan menyembah dia. Sampai 2 kali dia katakan aku datang untuk menyembah dia. Padahal kalau kita baca terusnya ayat 13, 14, 15. Supaya aku datang menyembelih dia. Bukan menyembah, menyembelih dia. Jahat gitu loh ya. Saudara tahu di ending hidup dari Herodes kalau saudara baca. Herodes ini mati dengan penyakit yang tidak diketahui apa jenis penyakitnya, apa obatnya. Sampai ulat keluar dari tubuhnya, membusuk dan semuanya. Herodes ini, saudara kalau lihat catatan-catatan kuno, Flavius Josephus sampai mencatat beberapa bulan sebelum Herodes mati, dia bunuh orang-orang penasehat-penasehatnya. Gila banget ini orang. Karena apa? Dia nggak mau kerajaan itu diteruskan kepada yang tanda kutip yang tidak dia sukai. Anaknya pun dia bunuh, yang namanya istrinya dia bunuh, yang dia lihat orang-orang yang kemungkinan bisa menggulingkan tahtaku dibunuh semuanya. Padahal sudah mau mati. Tapi dengar baik-baik, itu kacau sekali. Makanya Herodes ini waktu dia mati, waktu dia memberikan perintah di ayat 16, 17, 18 itu mengenai pembunuhan anak-anak di Betlehem, itu saudara, dia ini berharap bahwa kalau anakku saja bisa kubunuh. Lihat loh, anaknya dia bunuh. Apalagi anak orang lain yang gak punya hubungan dengan dia. Dia bantai. Kami pergi ke dalam sebuah gua, tempat ditemukan banyak
fosil waktu itu, kerangka mayat anak-anak kecil. Lalu di dalam tur perjalanan di Israel itu dikatakan hampir bisa diyakini bahwa ini adalah kuburan atau tempat anak-anak dibantai pada zaman Herodes, gitu loh. Nah, di situ ya, daerah itu. Lalu saya coba baca-baca, pada zaman ini berapa orang sih ada di Bethlehem? Apakah terjadi pembunuhan massal? Begitu loh. Saya mau tanya waktu itu dinas kependudukan, tapi nggak bisa. Jadi saya tanya dinasnya Google lah. Jadi ada referensi-referensi catatan berapa orang penduduk di kota Bethlehem pada waktu itu. Pada waktu itu sekitar 300-an keluarga yang ada di Bethlehem, sesuai dengan sensus penduduk pada waktu itu. Dan bisa dikategorikan pada tahun itu anak-anak yang lahir berkisar antara 20 sampai 40 orang. Itu catatan mereka. Ingat baik-baik, saya nggak hidup pada zaman itu. Ini informasi, katakan sama-sama, informasi. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Kalau hanya sekitar segitu, itu nggak begitu signifikan. Makanya Flavius Josephus tidak mencatat yang namanya ini. Tapi kematian 46 orang para penasehat raja dan semuanya itu dia sampai catat gitu loh. Herodes ini bukan datang untuk menyembah dia, tapi menyembelih dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas di tempat di mana anak itu berada. Oke. Dengar baik-baik, supaya saudara paham bahwa ini bukan peristiwa astronomi, tetapi ini peristiwa teofani. Saudara, jadi bangsa ini pergi dan mereka melihat titiknya, titiknya bintang itu berhenti di Yerusalem. Makanya mereka ke Yerusalem, nanya sama yang namanya siapa? Herodes. Gak tahu berapa hari mereka di sana, gak tahu berapa hari. Ngobrol tantung-tantung segala macam. Mereka rasa masih bintangnya masih di Yerusalem. Tiba-tiba udah selesai ngobrol sama yang namanya siapa? Yang namanya Herodes. Mereka keluar, bintangnya geser. Mendahului mereka. Kemana? Ke Bethlehem, tempat di mana tadi mereka diskusi. Mereka ini mikir, ini bintang atau drone? Gitu loh, kalau sekarang kan. Gitu loh. Kok bergeser? Jadi itu betul bintang itu menuntun mereka. Katakan sama-sama, menuntun. Saudara dengar baik-baik. Ada penuntun kita yang tak kita lihat. Makanya saya senang dengan sanjak yang disebut oleh Bileam tadi. Yang matanya terbuka. Ada banyak orang tidak terbuka dengan tuntunan Tuhan. Banyak orang Majus ini terbuka dengan tuntunan Tuhan. Herodes, imam kepala ahli Taurat tidak terbuka. Dan dikatakan tiba-tiba bintang itu mendahului mereka. Katakan mendahului mereka. Luar biasa ini bintang mendahului mereka. Saudara dengar, menarik sekali. Oke, sebentar dulu supaya otak saudara refresh. Siapa di sini pernah permainan mencari jejak? Pernah ya? Dapat di pos 1. Oke. Lakukan dulu tarian chicken dance, lalu saudara cari batu di sebelah kanan, bla bla bla. Oke. Baru batu 10 langkah ke kanan. 1 2 3 dapat. Dapat 10 batu. Wih, dapat. Saudara senang enggak? Ada cluenya. Orang Majus ini begitu. Mereka jalan padang gurun, sana. Wih, sebelah sana. Tiba-tiba berhenti dia. Sudah. Habis itu ngobrol. Makanya ditanya, di mana raja itu? Karena mereka lihat berhenti. Di otak mereka raja harus lahir di mana? Raja lahir di mana? Istana. Kecuali Raja Guguk, saudara. Saudara kami orang Batak. Saudara harus di istana. Karena mereka lihat cluenya. Pertama, bintang berhenti di Yerusalem. Yang kedua, istana. Makanya mereka tanya, di mana? Saudara, ini satu hal yang tanda kutip menurut saya sebuah pencerahan. Sama-sama katakan, pencerahan. Allah mau menerangi hati daripada Herodes, mau menerangi kerajaan yang namanya Yerusalem itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ini tidak mau diterangi. Kadang-kadang Tuhan bikin banyak sign, banyak tanda untuk menerangi hati pikiran kita. Tapi dasar hati kita enggak mau. Pikiran kita enggak mau.
ada orang tegur kita, ada orang kasih nasihat pada kita. Sebenarnya itu adalah bimbingan, tuntunan, panduan dari Tuhan, tapi nggak mau dengar. Lalu ketika hancur belakangan, teriak, Tuhan di mana engkau? Wih, kalau bahasa sinetron, aku sudah ada dari kemarin dodol. Kalau Tuhan pakai bahasa sinetron, tunjukkan dirimu, sudah kau aja nggak lihat. Jujur saudara, setelah Natal itu kemarin Pak Ayub datangi saya. Dia ngomong begini, Bang, terima kasih untuk khotbah Natal yang lalu waktu saya ngalami kehancuran itu. Mungkin yang bagaimana itu? Yang waktu dia cerita tentang berbahagialah orang yang bawa damai. Saudara, mungkin saudara nggak ingat khotbah itu dan nggak berkesan buat saudara. Tapi bagi dia berkesan dan itu menjadi titik balik di mana dia ngalami Tuhan. Faham maksudnya? Kadang-kadang sometimes, saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang ada firman yang disampaikan. Saya tidak mau menghakimi, oh pada waktu itu semua mata saudara tertutup, hanya dia yang terbuka. Gitu loh. Nah kan saudara bisa balas juga, oh berarti pada waktu itu hanya kami yang terbuka matanya, dia yang tertutup, makanya baru kali itu terbuka. Kita bisa saling, bisa saling, no. Itu sebabnya. Interpretasinya harus sampai ke dalam hati, kepada personal. Kalau Tuhan bukain sesuatu, Tuhan bukain loh kepada kerajaan ini, tapi mereka tidak terima. Makanya apa yang terjadi? Waktu bintang itu, lihat ya, ayat yang ke-9 dikatakan, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Jadi bintang itu jalan, saudara, jalan bintang itu seakan-akan kalau dikatakan 1200 jaraknya, bintang itu jalan 1200 km saudara. Dari Persia, dari Iran, jalan saudara, gitu loh. Nuntun mereka. Jadi jangan mikir gini, bintang itu statis di sana, kita pergi ya, dimanapun bintang itu akan kelihatan kalau dia di atas. Tidak saudara. Makanya dikatakan ini bukan peristiwa astronomi, karena bintang itu bergerak sampai ke tempat itu. Saudara pernah nggak jalan lihat bulan, tiba-tiba bulannya sebelah sana, tiba-tiba bulannya sebelah sini. Betul? Pernah ya? Pernah nggak? Kodong. Atau saudara hanya lihat terang bulan aja, kiri kanan terang bulan. Martabak memang kalau lapar begitu ya, gitu loh. Saudara lihat kiri kanan, ini dengar baik-baik saudara, itu terjadi. Nah, dan dikatakan lihat bintang mereka di timur, mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ingat ya, udah anak. Anak bahasa aslinya di sini bukan orok, bahasa aslinya beda ya. 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Dengar baik-baik. Pertama waktu mereka sampai di Yerusalem, mereka lihat bintang di situ, bersukacita loh mereka itu. Senang. Makanya langsung dia bilang, di mana raja itu lahir. Saudara, kata di mana raja itu lahir, ini menjadi sebuah prediksi daripada orang Majus, bahwa anak Herodes lah yang disebut raja ini. Makanya dia tanya, di mana raja itu? Karena apa? Pewaris tahta. Pada zaman itu Herodes sudah digelar dengan Mesias, karena dia raja. Karena dia raja, tanda kutip, yang bukan orang Romawi, orang Yahudi yang bisa membantu orang Yahudi lainnya. Ternyata tidak. Terus saudara dengar baik-baik, makanya ditanya di istana anak raja. Wajar toh, di mana raja itu? Keturunan Herodes ini. Herodes bilang, apa? Anakku aja udah film mati semua, kau bilang raja? Mana dia, saudara? Waktu itu mereka mulai bersuka cita, mereka pikir ini tempatnya. Ternyata bukan. Waktu mereka baca lagi, diteguhkan dengan kitab Mika itu, terus akhirnya mereka ketemu, mereka lihat bersukacita. Katakan sama-sama, bersukacita. Coba tunjukkan wajah bersukacita, saudara. Oke, habis ini poin terakhir supaya saudara paham. Yes, poin terakhir. Pak Pendeta lama sekali khotbah, supaya saudara tidak keliru nanti. Saudara, kalau umpamanya saudara sampai di sebuah tempat yang perjalanan panjang, saudara senang gak? Senang ya? Senang ya? Waktu saya mendaki Gunung Sinai itu saudara, aduh capek sekali, putus nafas. Karena oksigen makin menipis, capek sekali. Udah sampai di atas, wah,
Karena dikatakan 750 anak tangga. Jadi udah sampai 700. Yes, 50 lagi sedikit sekali. Oh yes, my sweet, my tanjur. Sedikit lagi. Ayo, aku mengerahkan semua kekuatanku. Hampir habis. Sampai, saudara-saudara. Baju saya basah sekali. Sampai malotong hitam. Udah sebelumnya hitam tambah hitam, saudara. Gak apa-apa, yang penting manis. Wah, sukacita teriak. Wah, wah, saya teriak. Saya bikin video. Ambil dulu videonya. Dari ketinggian 2250 meter di atas permukaan laut. 4,8 kilometer. Dari bawah sampai atas. Sangat sudah sampai habis napas. Sukacita, senang. Kenapa? Nyampe. Katakan sama-sama, nyampe. Itu loh. Saudara pernah mimpi jatuh dan gak nyampe? Pernah? Pernah saudara mimpi jatuh dan gak nyampe? Waktu bangun gimana? Gak enak kan? Gak nyampe-nyampe. Saudara nyampe, mereka nyampe, makanya bersuka cita. Bersuka cita loh saudara. Lihat ya, ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dengar, kata rumah ini beda dengan tempat Yesus lahir, kata rumah itu. Yang dikatakan tidak ada tempat bagi Maria untuk melahirkan. Jadi ini rumah. Kemungkinan besar ini adalah rumah keluarga daripada Yusuf, di mana mereka menumpang setelah Yesus lahir. Dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Ya, lihat jelas ya, lihat gitu loh. Jadi bukan bayi lagi Yesusnya. Lalu sujud menyembah dia. Kata menyembah di sini apa? Proskuneo. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Sama-sama katakan emas, kemenyan, dan mur. Karena 3 persembahan inilah, maka orang berkata bahwa mereka ini 3 orang. Padahal persembahannya yang 3. Saudara, emas, kemenyan, dan mur inilah yang membuat orang berkata bahwa kalau dari emas dari negara mana, kemenyan dari mana, mur dari mana. Bahkan ada yang bilang, mereka itu orang Majus dari Indonesia. Karena apa? Emas, kemenyan, dan mur ada di mana? Indonesia. Betul. Bahkan yang pergi nyari Yesus orang Majus ini bisa jadi orang Jawa, mas-mas. Gitu loh. Saudara boleh lihat komen-komen, kalau saudara lihat gitu loh. Lebih tepatnya bukan, mereka ini orang Papua. Karena emas terbanyak ada di mana? Di Papua. Saudara, ini namanya teologi bebas saudara. Woi, macam-macam gitu loh. Tapi sebenarnya gambaran emas, kemenyan, dan mur ini menggambarkan siapa Yesus. Emas menggambarkan bahwa dia adalah seorang raja. Kemenyan pada waktu itu adalah sesuatu rempah yang dibakar untuk mereka menyembah pada dewa. Gitu loh. Jadi waktu kami di Petra, di Yordania, saya lihat itu yang namanya kemenyan yang dibakar. Oh, ini baunya. Tahu ya bau kemenyan? Indonesia sekarang kalau dibawa kemenyan langsung apa saudara pikir? Pasti ada hantu kalau cium bau kemenyan, betul kan? Gitu loh. Ya, bau kemenyan. Itu loh. Mur ini saudara, ini yang dipakai untuk yang banyak gunanya. Yesus itu dianggap sebagai tabib karena mur itu dipakai untuk yang namanya rempah untuk obat-obatan juga. Ya, jadi Yesus lahir sebagai raja, imam, dan dia juga adalah tabib, penyembuh. Namun juga mur ini adalah lambang kematian daripada Yesus. Gitu loh. Jadi emas, kemenyan, dan mur ini adalah gambaran seorang raja yang lahir untuk menjadi imam bagi seluruh manusia dengan cara kematiannya. Itulah tujuan persembahan ini. Ini pertanyaan yang dalam, saya nggak akan bahas ayat yang ke-12 mengenai nggak berjalan dengan Herodes. Tidak kembali kepada jalan Herodes, sedikit aja nanti itu kalimat penutup. Saya tanya, istri saya kemarin baru berulang tahun. Terima kasih buat yang sudah memberikan hadiah. Saudara dengar baik-baik.
Kalau seorang ulang tahun, saya nanya saudara ya, seseorang ulang tahun, ini kan seakan-akan Yesus ulang tahun, betul ya? Karena dia lahir. Saya nanya sama saudara, saudara akan mikir, apa hadiah yang cocok diberikan kepada seseorang yang punya segalanya? Saudara akan mikir, saya bawa ini, kayaknya dia nggak butuh. Betul nggak saudara akan mikir, betul ya? Jadi saudara bayangkan, orang Majus ini orang pintar. Bukan karena mereka minum tolak angin, saudara. Tapi mereka ini memang pintar, mereka belajar, mereka mikir. Kenapa emas, kemenyan, dan mur? Gitu loh. Kan harusnya bawa apa? Popok, bawa tidur bayi, gitu. Beli pemanas susu, kan gitu. Bawa kain gendongan. Saudara, mereka coba, sekarang siap-siap pemain musik nanti maju. Saudara mulai pikirkan, kalau Yesus ulang tahun di tempat ini, kira-kira apa yang kita beri? Karena dia semua punya, dia punya semuanya. Ini hal salah satu yang dalam ditaruh Tuhan di hati saya. Tuhan tanya, Agus, apa yang aku punya? Apa yang aku tidak punya yang kamu berikan? Saya bilang, saya nggak bisa jawab Tuhan. Kalau saya bilang uang, Tuhan punya uang. Semuanya dia punya, apa? Saudara harus mikir. Pencarian yang panjang ini, saudara, saya nanya, Tuhan, apa emas, kemenyan, dan murku Tuhan? Betul, lama loh saya nyari ini. Sampai satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia bicara seperti ini. Dan itu mukul hati saya. Kalau dia udah punya segalanya, kemungkinan yang dia minta bukan benda lagi. Karena apa? Apa yang tidak dipunya Tuhan? Tiba-tiba hamba Tuhan itu bilang begini, mungkin yang tidak dimiliki oleh Tuhan adalah hati saudara, kepercayaan kita kepada Dia, penyembahan kita. Karena apa? Tuhan gak mau paksa. Karena mereka dengan sukacita menyembah Tuhan, mempersembahkan. Jadi di situ, apakah engkau dengan sukacita menyembah Tuhan, mempersembahkan hidupmu, hatimu, ketaatanmu, imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan? Karena seakan-akan Tuhan bilang apa? Aku hanya butuh itu darimu. Aku gak butuh uangmu. Sekalipun habis ibadah ini kita memberikan persembahan. Kalau ada yang mau kasih emas, gak masalah juga. Bukan karena kita butuh. Tapi karena apa? Karena hati yang digerakkan oleh Tuhan. Ada banyak orang legalistik datang menyembah Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, tapi bukan hati mereka digerakkan oleh Tuhan. Pemain musik boleh maju. Tuhan nyari. Itu yang dia tunggu. Itu yang dia tunggu. Itu sebabnya waktu Tuhan berkata di ayat 12, firman Tuhan berkata, diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Perjalanan itu berjumpa dengan sang bintang, sang raja, mengubah seluruh hidup mereka. Mengubah seluruh hidup mereka. Mereka gak mau kembali kepada jalan yang lama. Banyak orang datang kepada Tuhan tapi mereka tidak mengalami perjumpaan yang mengubahkan hidup mereka. Mereka pulang ke Herodes, mereka pulang kepada jalan yang lama, mereka pulang kepada kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa, yang hanya berpikir tentang tahta diri sendiri atau yang berpikir tentang agamawi. Mereka lihat orang Majus ini pulang sebagai orang yang berbeda karena berjumpa dengan sang raja. Karena orang Majus ini tidak hanya mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, tapi mereka mempersembahkan hidup mereka, pencarian 1200 km, penantian berabad-abad daripada zaman-zaman dahulu, kitab-kitab kuno. Mereka berjumpa, mereka senang sekali karena di zaman mereka lah yang namanya Sang Mesias, Sang Raja, bintang itu muncul. Sebelum
orang Majus ini, mungkin ada gelombang orang Majus yang lain yang sedang mencari, menantikan bintang itu, tapi mereka sampai mati tidak melihat bintang. Even Daniel, salah seorang pencetus daripada kelompok Majus ini, sampai dia mati tidak bertemu dengan sang bintang itu. Tapi 3 ini bertemu dan hidup mereka berubah. Sebelum berdoa sekali lagi saya tanya sama saudara, apa kira-kira hal terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Masihkah kita mempersembahkan dengan sukacita, sikap penyembahan, lahir dari sebuah pencarian kepada Tuhan? Kiranya ini menolong kita menjadi renungan di akhir tahun. Kita teduhkan hati kita.